putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan. Lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan
menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya bisa melayani Anda di dalam program ini. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Keluarga yang Berkenan kepada Tuhan. Kita akan baca 2 Samuel 7 ayat 29 yang berkata, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Ini adalah doa dari Raja Daud yang memohonkan berkat agar Tuhan memberkati bukan hanya hidupnya secara pribadi, tetapi juga seluruh keluarganya sampai selama-lamanya. Saya percaya kita ingin menjadi anak-anak Tuhan yang keluarganya diberkati oleh Tuhan, bukan? Untuk itu kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat 3 tokoh yang namanya jarang disebut di dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, tetapi kehidupan pribadi dan keluarganya bisa menjadi teladan bagi kita. Yang pertama, kita akan membahas perihal keluarga Manasye. Dalam 2 Tawarikh 33 ayat 12 dan 13 dikatakan, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Ayat 16, ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Saudara, Manasye adalah putra Raja Hizkia yang pernah diperpanjang umurnya 15 tahun lagi. Manasye naik tahta pada usia 12 tahun dan dia memerintah Yehuda paling panjang selama 55 tahun. Tetapi sayang sekali Manasye dikenal sebagai salah satu raja yang paling jahat dalam sejarah Yehuda, yang bahkan dia rela mengorbankan anak-anaknya sendiri kepada berhala. Namun di ujung hidupnya pada saat dia ditawan ke Babel, dia merendahkan diri dan bertobat dengan sangat hebat. Tuhan akhirnya memulihkan keadaannya. Ketika dia kembali ke Yerusalem menjadi raja, fokus utamanya adalah memulihkan kerohanian keluarga dan kerajaannya. Poin pentingnya adalah putranya yang bernama Amon dan kemudian cucunya yang bernama Yosia melihat proses pertobatan radikal ini. Dari keluarga yang hancur karena dosa, lahirlah Yosia, raja reformator terbesar yang membawa balik orang-orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda, pada kebangunan rohani. Dari sini kita belajar beberapa hal. Tidak ada keluarga yang terlambat untuk dipulihkan. Seburuk apapun masa lalu sebuah keluarga, anugerah Tuhan sanggup merajut kembali kehidupan yang hancur. Pertobatan keluarga yang sejati menuntut tindakan yang nyata untuk membuang kebiasaan yang buruk yang sudah dilakukan dalam kurun waktu yang panjang, seperti Manasye meruntuhkan berhala-berhala. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudaraku,
kita perlu sungguh-sungguh bertobat sehingga keluarga kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan kita melihat bahwa pertobatan Manasye membuka jalan bagi cucunya Yosia untuk hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan buah dari perubahan garis keturunan itu dimulai dari kakeknya yang berbalik kepada Tuhan. Ada banyak keluarga yang menyerah ketika menghadapi keretakan, perselingkuhan, ataupun kebiasaan buruk yang turun-temurun. Misalnya watak pemarah, kecanduan alkohol, kecanduan obat-obatan, dan yang lain. Mereka menganggap bahwa memang itu sudah nasib keluarga kami yang hancur. Mereka memilih bercerai atau membiarkan kepahitan merusak generasi berikutnya tanpa ada upaya untuk berlutut meminta pemulihan dari Tuhan. Saya percaya Manasye walaupun awal hidupnya sangat buruk, sangat tidak menyukakan Tuhan. Tetapi mulai tekanan, penderitaan, bahkan penawanan, dia bertobat. Saya mau katakan bahwa kadang-kadang peristiwa pahit yang terjadi dalam hidup kita merupakan alat-alat yang paling ampuh untuk membawa kita datang kepada Dia. Kadang-kadang manusia kalau terlalu nyaman, lupa sama Tuhan. Tuhan izinkan kesulitan datang, bukan karena Dia membenci kita, tapi justru untuk membuat kita sadar bahwa kita harus bergantung kepada Dia. Ada seorang bapak, dulunya adalah pecandu narkoba berat, pernah masuk tahanan menjadi narapidana. Dia juga sering memukuli istrinya dan juga anak-anaknya. Tetapi justru di dalam penjara itulah dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah akhirnya dia dibebaskan, dia pulang sujud menangis minta ampun kepada istri dan anaknya yang masih kecil. Dan sejak itu dia memulai hidup baru dari nol sebagai buruh bangunan. Tetapi dia selalu membawa keluarganya beribadah di sebuah gereja kecil yang tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Lebih dari 20 tahun kemudian, anaknya yang pada waktu itu masih kecil, tetapi melihat ayahnya bertobat, kini berdiri menjadi seorang pembicara di mimbar-mimbar gereja sebagai seorang hamba Tuhan yang memulihkan banyak sekali anak-anak muda yang broken home. Masa lalunya yang tidak baik karena memiliki ayah yang tidak bertobat. Ternyata Tuhan bisa pulihkan, apalagi ketika dia melihat perubahan di dalam diri ayahnya. Dan itu menjadi modal ketika dia melayani anak-anak muda lainnya. Masa lalu keluargamu mungkin dipenuhi dengan kerusakan, tetapi di tangan Tuhan masa depan keluargamu bisa dipenuhi dengan pemulihan. Saudaraku, jika ada luka masa lalu, kepahitan atau dosa tersembunyi yang mengikat keluarga Anda, ambillah waktu khusus untuk melakukan doa rekonsiliasi bersama dengan pasanganmu, bersama dengan anakmu. Minta ampun dan bahkan saling mengampuni satu dengan yang lain. Deklarasikan pemutusan ikatan dosa di masa lalu dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya seburuk apapun masa lalu kita, waktu kita bertobat, keluarga kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Ini doa saya, keluargamu yang tidak rohani, keluargamu penyembah berhala, keluargamu yang terikat oleh perselingkuhan, percabulan, perceraian, dalam nama Yesus berbalik kepada Tuhan. Dan kalau orang berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan keretakan dalam keluarga. Puji Tuhan. Keluarga kedua yang kita bisa teladani adalah keluarga Itamar. Nah, Itamar ini adalah anak bungsu dari imam besar Harun, kakak Musa. Dia hidup di tengah-tengah keluarga yang mengalami trauma rohani yang hebat. Kenapa? Karena satu kali kedua orang kakaknya yang juga menjadi imam, namanya Nadab dan Abihu, mati disambar oleh Tuhan. Karena mereka mempersembahkan api yang asing. Jadi kalau orang Israel datang membawa korban bakaran, maka Nadab dan Abihu yang melayani. Tetapi apinya itu adalah api dari Tuhan. Satu kali api yang dari Tuhan itu tidak dijaga betul sampai mati. Nah, rupanya Nadab dan Abihu pikirannya praktis, sudahlah ambil api dari dapur saja kan sama saja. Tapi Tuhan murka karena itu adalah api asing. Tiba-tiba api Tuhan muncul dan
Bukan menyambar korban bakar, menyambar Nadab dan Abihu sampai mati. Sehingga tentu saja sebagai anak bungsu dari Harun, dia melihat situasi yang ada dan ada kengerian tentunya di dalam hatinya selain kepedihan karena dua orang kakaknya itu meninggal dunia pada hari yang sama. Nah, di sisi yang lain, Itamar juga harus bekerja di bawah bayang-bayang kakaknya yang lebih menonjol, namanya Eleazar. Jadi Nadab, Abihu, Eleazar, baru Itamar. Ini 4 nama anak daripada Harun. Nah, Eleazar ini yang kemudian melanjutkan pelayanan Harun sebagai imam besar. Tentu Eleazar lebih dikenal, lebih disorot, lebih banyak orang tahu. Tapi Itamar, dia tidak terlalu menonjol. Dalam Keluaran 38 ayat 21 dikatakan, demikianlah rincian biaya untuk mendirikan kemah suci yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Nah, kemudian dalam Bilangan 4 ayat 28 dan 33 juga dicatat di sana bahwa ibadah kaum-kaum keturunan Gerson dan Merari itu harus di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun. Nah, dari sini kita melihat bahwa Itamar adalah orang yang belajar puas tanpa harus menjadi pusat perhatian. Eleazar sang kakak dipersiapkan untuk menggantikan Harun sebagai imam besar berikutnya. Secara protokoler, Eleazar selalu mendapatkan porsi terbesar. Namun Itamar tidak menderita sibling rivalry atau persaingan antar saudara. Dia menerima tugasnya untuk mengawasi para pengangkut barang kemah suci, yaitu kaum Gerson dan Merari. Kebenaran rohani yang kita harus pelajari adalah keberhasilan sebuah keluarga tidak diukur dari apakah semua anggotanya menjadi bintang utama atau tidak, melainkan apakah setiap anggota setia melakukan bagiannya. Saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat kadang-kadang kakak beradik itu saling iri. Dan rasa iri hati dari sejak kecil itu bisa tumbuh terus sampai dewasa. Sampai orang tua juga heran pada mereka itu tidak membeda-bedakan. Tetapi saat selalu ada kecurigaan di antara entah anak pertama kepada anak kedua atau anak kedua pada anak pertama. Atau bahkan anak-anak yang berikutnya, anak nomor 3, nomor 4 dan selanjutnya. Maka kita harus memiliki hati yang siap sedia. Walaupun bukan menjadi yang terpenting, tetap kita menjadi pribadi yang berguna. Saudara, Itamar juga adalah orang yang bangkit dari trauma keluarga. Itamar menyaksikan kehancuran moral dan fisik kedua abangnya yang mati. Ia bisa saja menjadi pahit hati kepada Tuhan dan takut melayani. Namun dia memilih untuk belajar dari kesalahan masa lalu keluarganya dan menjadi pemimpin yang tertib administrasi. Karena Keluaran 38 ayat 21 mencatat bahwa dia sangat teliti dalam menghitung biaya kemah suci. Saudara-saudara, sampai hari ini kita melihat ada orang-orang yang tidak mau melayani. Mungkin karena dia anak pendeta. Dan pada waktu dia masih kecil, dia melihat orang tuanya hidup sangat sederhana. Masih disalah-salahkan oleh jemaat, apalagi anak pendeta. Kalau anak pendeta main sama anak pelayan Tuhan yang lain, lalu kemudian ya namanya anak-anak ribut kecil. Bapaknya atau emaknya muncul, anak pendeta jangan nakal. Lalu anak pendeta protes, tante ini bukan saya yang nakal, anak tante yang nakal. Anak pendeta harus selalu mengalah. Waduh. Sehingga banyak orang bilang nyesel saya jadi anak pendeta. Tapi lihat kehidupan Itamar. Walaupun ada kengerian karena Nadab dan Abihu, 2 orang kakaknya nomor 1 dan 2 mati oleh api Tuhan. Dia tetap menjaga diri dan tetap melibatkan diri dalam pelayanan. Saudara sekalian, pada zaman sekarang media sosial menyuburkan sindrom tokoh utama di dalam keluarga. Orang tua sering membanding-bandingkan anak. Tuh lihat kakakmu, dia kan juara kelas. Kamu bisa apa? Contoh dong kakakmu itu. Aduh, ini menimbulkan luka. Karena tiap orang itu unik. Ada orang yang pintar secara
rasio kecerdasan, tetapi ada yang lebih gesit di dalam olahraga misalnya. Maka kita tidak boleh membanding-bandingkan anak 1, 2, 3 dan selanjutnya. Sehingga kalau kita melakukan hal ini, anak yang merasa dia biasa-biasa saja, tidak ada karunia yang menonjol, mungkin akan merasa lebih minder, mundur teratur, atau sebaliknya memberontak. Atau yang jelas dia merasa tidak berharga. Papa mama tidak menghargai saya karena saya bukan orang hebat. Nah, dari sini kita belajar bahwa keluarga Itamar mengajarkan kita pemulihan ego. Rumah harus menjadi tempat di mana peran-peran di balik layar, seperti anak yang berhati lembut atau pasangan yang mendukung secara sunyi, dihargai sama tingginya dengan mereka yang berdiri di mimbar atau di panggung. Kebahagiaan keluarga tercipta bukan saat semua orang ingin menjadi matahari, melainkan saat setiap orang mau menjadi bintang yang bersinar di tempatnya masing-masing. Ada seorang adik yang dengan sukarela mendukung kakaknya dalam pelayanan atau bahkan dalam pendidikan tanpa merasa iri karena menyadari bahwa keberhasilan satu dari anggota keluarga mereka adalah kemenangan seluruh keluarga. Ada seorang ibu sedang menanti gilirannya karena dia mau cabut gigi di dokter gigi. Di samping dia ada seorang ibu yang kemudian mulai bertanya, "Bu, mau dicabut gigi juga ya?" "Iya." "Ngomong-ngomong, ibu punya anak berapa?" "Oh, saya punya anak 3. Anak yang kedua dokter, anak yang ketiga arsitek. Dan mereka berhasil di dalam usahanya." Lalu ibu di sebelahnya berkata, "Kalau anak yang pertama?" "Oh, anak pertama, ya dia cuma lulusan SMA dan buka warung kecil-kecilan di rumahnya." Ibu itu kemudian bilang, "Oh, kalau gitu pasti ibu sangat bangga kepada anak kedua dan ketiga yang dokter dan arsitek itu kan? Tapi tidak terlalu bangga dengan anak pertama." Ibu ini berkata, "Tidak, aku sangat bangga kepada anak yang pertama. Karena ketika suamiku meninggal, kami tidak tahu siapa yang akan membiayai kehidupan keluarga karena saya adalah seorang ibu sederhana yang tidak terlalu berpendidikan." Anak saya pertama berkata, "Mama, biar saya tidak melanjutkan pendidikan. Saya akan kerja walaupun saya masih muda. Dan aku akan punya uang untuk membiayai adikku. Biar adikku jadi dokter, biar adikku jadi arsitek. Aku pokoknya bekerja membiayai mereka. Aku sangat sayang kepada ketiga anakku. Tapi walaupun anakku yang pertama bukan sarjana, aku sangat bangga karena dia rela berkorban." Saudara, tidak semua orang harus menjadi matahari. Tapi kalau kita bisa bersinar di posisi kita masing-masing dengan keunikan kita, bukankah hidup kita menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang? Karena itu, mari kita rayakan keberhasilan anggota keluarga lain dalam rumah tangga kita tanpa merasa tersaingi. Fokuslah pada tanggung jawab yang Tuhan berikan di tanganmu, sekecil apapun itu. Saudara tahu, sebuah simfoni yang indah tidak dibangun oleh instrumen yang berebut ingin menjadi melodi utama, melainkan oleh setiap instrumen yang rela memainkan bagiannya dengan tepat. Bahkan sebuah seruling kecil yang mungkin hanya sekali ditiupnya, tidak terus-menerus, tetap memiliki nilai yang membuat simfoni itu menjadi megah dan indah. Saudara, mainkan posisimu di saat dan waktu yang tepat dalam sebuah orkestrasi kehidupan, maka engkau sungguh akan bernilai. Mulai hari ini, mari kita berhenti membandingkan pencapaian anak atau pasangan kita dengan orang lain atau dengan saudara kandungnya bahkan. Tapi mari kita berikan pujian yang tulus kepada anggota keluarga yang melakukan hal yang tampaknya tidak terlihat, hal yang sederhana di rumah. Mengatur keuangan, merapikan rumah, menyiapkan makan atau keperluan sehari-hari. Itu adalah hal yang luar biasa yang perlu mendapatkan pujian dan penghargaan. Dan yang terakhir, saya mengajak kita belajar dari keluarga Salum yang melayani bersama-sama.
Kita tahu Nehemia satu kali kembali untuk membangun tembok kota Yerusalem. Dan dia membutuhkan sangat banyak orang untuk bekerja sama membangun tembok tersebut. Dan menarik, dalam Nehemia 3 ayat 12 ada ayat yang berkata demikian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Nah, pada saat Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh, ada satu catatan unik yang jarang diperhatikan. Salum dicatat sebagai seorang pejabat tinggi. Dia maju ke medan pembangunan yang berat dan kotor, bukan bersama dengan anak laki-lakinya, melainkan bersama dengan anak-anak perempuannya. Di zaman kuno, di mana wanita biasanya dilarang melakukan pekerjaan konstruksi fisik, Salum justru melibatkan, mempercayai, dan memberdayakan anak-anak perempuannya untuk mengambil bagian dalam kegerakan rohani membangun tembok Yerusalem, supaya tidak diremehkan orang, tetapi menjadi kepujian untuk nama Tuhan. Pelajaran rohani yang penting bagi kita di sini adalah tidak ada diskriminasi dalam pelayanan. Setiap anggota keluarga tanpa memandang gender, mau laki mau perempuan, atau bahkan tidak memandang usia, berharga di mata Tuhan dan harus terlibat di dalam pelayanan. Saya teringat di Inggris ada seorang bernama William dan istrinya Catherine Booth yang mendirikan Salvation Army atau Bala Keselamatan pada tahun 1865 dan melayani masyarakat miskin, melayani para pecandu alkohol yang terikat obat-obatan supaya mereka dirawat, dilepaskan, dan menjadi orang yang bermanfaat. Di kemudian hari, dua anaknya, Evangeline dan juga Emma Booth, merasa tergerak hati melihat keteladanan orang tuanya. Mereka terlibat dalam pelayanan sosial masyarakat. Bahkan Emma pergi ke India, pergi ke Amerika Serikat untuk melakukan serangkaian pelayanan sosial di tempat itu. Kedua anaknya perempuan. Tetapi tidak ada batasan bahwa yang melayani itu harus laki-laki saja. Saudara, kalau engkau wanita atau engkau punya anak wanita, libatkan mereka di dalam pelayanan. Karena di mata Tuhan kita semuanya sama, anak-anak Allah, anak-anak dari warga kerajaan. Keluarga harus menjadi tim pelayanan yang paling solid ketika fokus pada visi Tuhan. Orang tua yang melibatkan anak dalam pelayanan sedang membangun mentalitas pejuang iman dalam diri mereka. Saudara, ada jurang pemisah yang besar antara pelayanan orang tua dan kehidupan anak-anak pada masa kini. Itu satu hal yang perlu disayangkan. Seringkali orang tua sibuk melayani di gereja, tetapi anak-anaknya ditinggal di rumah dan menjadi pahit hati terhadap gereja karena mereka diabaikan, dinomorduakan, sedangkan gereja dan pelayanan atau orang lain dianggap nomor satu oleh orang tuanya. Atau sebaliknya, ada orang tua yang terlalu memanjakan anak-anak mereka dengan kemudahan, fasilitas, sehingga anak-anak tumbuh menjadi generasi yang rapuh, strawberry generation. Kelihatannya merah, merekah, tapi kalau dipencet sedikit aja udah berantakan. Sedikit stres, sedikit tekanan membuat mereka merasa sudah kacau balau hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak dididik untuk hidup bagi Tuhan, rela berkorban bagi kerajaannya. Padahal itulah yang kita harus lakukan dalam keluarga kita. Saya ingat ada keluarga misionaris di pedalaman Kalimantan yang selalu melibatkan anak-anak mereka yang masih remaja dalam setiap pelayanan. Ada pelayanan kesehatan yang dilakukan keluarga ini, atau waktu orang tuanya mengajari orang-orang di desa-desa terpencil. Anak-anak mereka ikut. Bahkan anak-anak mengangkut beras yang mau dibagikan, sembako makanan yang mau digunakan untuk memberkati masyarakat desa. Bahkan dari sejak remaja mereka mulai mengajar anak-anak yang masih kecil, anak-anak desa-desa itu, saudara, supaya mereka juga mulai mengenal Tuhan. Apa yang terjadi ketika anak-anak pada misionaris ini menjadi dewasa, kuliah di kota besar? Mereka tidak terhilang oleh gemerlap dunia, karena mereka telah melihat dan merasakan sendiri kedahsyatan kuasa Tuhan sejak masa remaja bersama dengan orang tua mereka.
Saya percaya keluarga terbaik bukan hanya yang duduk bersama di bangku gereja, melainkan yang berdiri bersama di garis depan pelayanan. Haleluya. Karena itu, libatkanlah anak-anakmu di dalam proyek sosial atau pelayanan gereja. Ajak mereka terlibat langsung, misalnya bersama-sama menyiapkan sembako untuk dibagikan kepada orang miskin yang membutuhkan, agar mereka belajar arti memberi, arti melayani. Saudara, dari sini kita belajar nilai-nilai kehidupan yang berharga dalam sebuah keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, keluarga Manasye, yaitu keluarga yang bertobat dari kehidupan lama yang buruk dan hidup baru di dalam Tuhan. Yang kedua, kita perlu belajar dari keluarga Itamar. Rela tidak menonjol, tetapi tetap berbuah menjadi manfaat, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, kita perlu belajar dari keluarga Salum yang melayani bersama-sama. Walaupun mungkin dia tidak punya anak laki-laki, anak-anaknya perempuan semuanya. Mereka dilibatkan di dalam pelayanan, sehingga mereka juga bisa membangun bersama tembok Yerusalem pada zaman Nehemia. Maukah kita menjadi keluarga yang bertobat dan hidup baru? Menjadi keluarga yang tidak menjadi nomor satu, bukan paling menonjol, tetapi tetap berbuah. Dan menjadi keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan. Kalau itu doa saudara, mari taruh tangan di dada, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau masa lalu kami tidak baik, kami mau bertobat, kami mau hidup baru di dalam Engkau. Kami juga mau mencintai dan melayani Tuhan. Walaupun mungkin orang lain dipakai Tuhan lebih hebat, lebih menonjol, tapi kami tetap akan bersinar terang di posisi kami, di dalam kadar kapasitas yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami juga mau menjadi keluarga yang mengajak seluruh anggota keluarga, bahkan anak-anak kami, terlibat di dalam pelayanan dari sejak mereka masih kecil, masa remaja, supaya mereka juga bisa mempersembahkan hidupnya bagi Kristus seumur hidup mereka. Sama seperti Daud yang pernah berdoa, kiranya Engkau berkenan dan memberkati keluarga kami. Kami kiranya juga mengalami berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam setiap keluarga dari tokoh-tokoh perjanjian lama yang kami telah bahas. Dan biarlah itu bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi pengalaman kami. Keluarga kami menjadi keluarga yang diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengampuniku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Aku diberkati, aku disembuhkan. Ku bersyukur buat kebaikan
Tuhanku, limpah anugerah-Mu mengampuniku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna. Aku